Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia ini di muka bumi ini, keduanya adalah saling berdampingan, hanya saja beda alam. Nah, lalu jenis jin yang berada di sekitar manusia begitu beragam dan memiliki tugas masing-masing untuk mengganggu manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu jin ini ada nama-namanya dan tugasnya. Beberapa di antaranya itu, yang pertama adalah namanya jin wasnan. Jin wasnan ini tugasnya adalah untuk mengganggu orang yang sedang ibadah agar dibuat ngantuk. Nah, ini jin wasnan namanya. Makanya kadang kita suka sholat, kadang ngantuk. Kadang ketika ngaji, ngantuk. Kadang membaca Al-Quran, kita ngantuk. Nah, itu yang mengganggu kita itu adalah jin wasnan. Makanya ketika kita ngantuk, itu kita disuruh untuk berwudu, salah satunya. Nah, yang kedua ada namanya jin dasim. Jin dasim ini tugasnya adalah menghancurkan rumah tangga. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah tugas yang sangat disukai oleh si jin dasim ini, karena membuat rumah tangga orang itu berantakan, membuat rumah tangga orang itu bisa bikin bercerai. Ini adalah jin dasim yang tugasnya untuk membuat rumah tangga orang ini berantakan. Macam-macam, dari gangguannya itu macam-macam, ya. Apakah jin dasim ini hanya tugasnya mengganggu rumah tangga orang aja? Enggak, ternyata jin dasim ini mempunyai tugasnya, yaitu membuat manusia menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan walaupun tidak merasa lapar. Nah, ini dia. Lebih-lebih kalau kita tidak membaca basmalah ketika makan, hanya perut kita kadang masih lapar, ya. Nah, ini secara nggak langsung sebenarnya itu kita sudah dibantu makannya oleh jin, namanya jin dasim. Yang keempat adalah jin wahlan. Jin wahlan ini tugasnya ini membuat ragu manusia dan selalu was-was. Nah, terutama ketika kita ibadah nih, kebanyakan ketika takbiratul ihram, ya, sampai berkali-kali Allah Allah. Nah, ini makanya Rasulullah mengajarkan kita sebelum kita takbiratul ihram disunahkan kita untuk membaca surat An-Nas supaya was-was yang ada dalam diri kita itu hilang. Nah, inilah salat kita was-was, niat kita kadang was-was. Ini adalah godaan dari yang namanya jin wahlan. Kemudian yang kelima ada yang namanya jin jalanbur, ya. Jin jalanbur ini tugasnya apa? Tugasnya ini adalah membuat manusia itu boros, ya. Makanya nggak sedikit, ya, manusia ini ada yang hidupnya terlalu boros.
Nah, hal tersebut membuat jin jalan bul ini, kalau udah manusia itu boros, berarti jin jalan bul ini tugasnya berhasil. Hal boros itu adalah tindakan atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat boros. Yang keenam. Yang keenam ini adalah jin tibir namanya. Jin tibir ini tugasnya menghasut emosi manusia. Nah ini ya, kadang kita suka emosi, kadang kita suka lihat orang tuh selalu emosi, sampai emosinya menggebu-gebu. Nah ini adalah namanya jin tibir. Jadi seseorang yang kena hasutan jenis jin ini, jin tibir ini, dengan mudahnya tersulut emosi dan amarahnya. Ini jin tibir namanya. Lalu jin tibir ini juga punya tugas lain, diantaranya itu adalah menghasut manusia untuk melakukan kemaksiatan dan juga membuat perpecahan antar manusia. Ya. Karena sebab diadu domba, jadinya hancur persahabatan, persaudaraan, pertemanan. Nah ini adalah ulah si jin tibir. Kalau udah berhasil, jin tibir ini girang, dia senang. Ya. Lalu yang ketujuh, sahabat, namanya jin a'war. Ya. A'war ini tugasnya ini menghasut seseorang untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Biasanya jin ini ya, ini menggoda kebanyakan para pemuda ketika sedang jatuh cinta. Ya. Ketika dia berkhalwat berduaan, nah disinilah jin a'war ini yang mengganggu untuk meniupkan rasa hawa nafsu kepada orang yang dia cintai, yang belum halal, dia berkhalwat. Nah ini bisa jadi dari awalnya pegangan tangan, bersiuman, bahkan bisa melakukan hal lebih. Ini adalah hasutan dari jin a'war yang sudah meniup hawa nafsu manusia untuk bisa melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Baik sahabat, yang kedelapan adalah jin masud. Jin masud ini menggoda, tugasnya ini menggoda untuk mengadu domba manusia. Karena mengadu domba sudah dilakukan, otomatis manusia akan saling benci kepada manusia yang lain. Nah ini dia ya. Jadi biasanya jenis masud ini, si jin ini suka mengadu domba hal kecil maupun yang besar. Jadi kita diadu sesama manusia. Nah itu ulahnya siapa yang kadang suka ngadu domba? Itu adalah ulahnya jin masud yang bisa membuat bisa membuat pertengkaran di antara kita. Yang kesembilan adalah jin abyad. Ini tugasnya menggoda iman. Seseorang yang punya iman yang kuat, ya, itu akan digoda oleh jin abyad ini untuk menjadi turun keimanannya. Nah, biasanya jin abyad ini menggoda para tokoh-tokoh ulama atau para pemuka agama yang dimana imannya ini kan sangat tinggi. Jadi si abyad ini menggoda untuk supaya imannya itu rendah. Ya. Yang
ke-10 ada yang namanya jin sabru. Ini menghasut manusia untuk berbuat maksiat. Nah, jin ini biasanya ini sangat dekat nih, sangat dekat dan hubungannya sangat dekat kepada manusia. Ia menetapnya itu di saluran darah manusia. Ya. Ini namanya jin sabru. Nah, jin ini tugasnya menghasut manusia dari dalam dengan mempermudah saraf manusia untuk melakukan maksiat dan menerima bisikan dan rangsangan dari jin luar. Maka sahabat subscriber dan penonton dimanapun berada, dengan mengetahui jenis jin ini dan nama-namanya, kita berharap supaya keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jin tidak bisa mengganggu kita dan kita dijauhkan dari hasutan para jin dan makhluk halus yang lainnya. Semoga kita semua terhindar dari godaan segala jenis jin yang ada dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.